Nama saya Gus Agung. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang mata kuliah Decision Support System mengenai fitur filter yang terdapat pada olx.co.id sebagai sistem pendukung keputusan pengguna dalam memilih mobil bekas. Pada slide kedua ini, kita akan menjelaskan tentang olx.co.id. OLX Indonesia, sebelumnya bernama tokobagus.com, merupakan situs web iklan baris di Indonesia yang berfokus dalam membeli dan menjual produk serta jasa secara daring dalam jaringan. Didirikan tahun 2005 di Bali oleh Arnold Sebastian Egg dan Remco Lupker. Pada tanggal 20 Mei tahun 2014, tokobagus.com melakukan rebranding menjadi OLX Indonesia. Sumber berikut didapatkan dari wikipedia.org. Selanjutnya kita akan menunjukkan fitur filter yang terdapat pada olx.co.id. Fitur filter ini dapat membantu pengguna berdasarkan kriteria yang diinginkan pengguna dalam memilih mobil bekas. Pada website olx.co.id terdapat suatu fitur yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memudahkan mencari suatu kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Sebagai contoh, apabila pengguna berkeinginan untuk membeli mobil bekas, tentu fitur filter tersebut akan memudahkan pengguna mencari mobil bekas yang diinginkan oleh pengguna. Pada fitur filter terdapat kriteria-kriteria yang dapat digunakan pengguna sebagai pendukung keputusan. Pada fitur filter, pada kategori mobil bekas, terdapat kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kategori mobil bekas. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, merek dan model. Yang keempat, harga. Yang kelima, tipe bodi. Yang keenam, jarak tempuh. Yang ketujuh, tahun. Yang kedelapan, tipe bahan bakar. Yang ke-9 transmisi, yang ke-10 tipe penjual, yang terakhir adalah norma bursa mobil. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai filter yang digunakan oleh pengguna dalam menentukan mencari mobil bekas yang diinginkan oleh pengguna, dan juga sebagai sistem pendukung keputusan untuk pengguna memilih kendaraan yang diinginkan. Fitur filter dengan berbagai kriterianya merupakan suatu metode pendukung keputusan dengan menerapkan metode AHP, Analytical Hierarchy Process, yang merupakan metode dalam sistem pendukung keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman, serta intuisi. Metode AHP memecah situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian komponennya. Selanjutnya menata variabel ini dalam susunan hierarki serta memberi nilai numerik dalam pertimbangan subjektif mengenai relatif pentingnya setiap variabel. Selanjutnya merupakan dekomposisi, penyusunan hierarki. Yang paling atas dapat dilihat di sana adalah tujuan membeli mobil bekas. Dalam tujuan membeli mobil bekas, tentunya didukung dengan adanya beberapa kriteria, yaitu saya sebutkan adalah kriteria kategori. Yang kedua adalah kriteria lokasi. Yang ketiga kriteria merek dan model, kriteria harga, dan kriteria tahun mobil tersebut. Setelah kriteria-kriteria ini ditentukan oleh pengguna, maka secara otomatis akan ditentukan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai pendukung keputusan untuk pengguna memilih mobil bekas yang diinginkan. Berikut dekomposisi dan penyusunan hierarkinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kedua dari mode AHP. Prinsip kedua adalah tentang penilaian komparasi. Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat
di atasnya. Pilihan ini merupakan inti dari HP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian ini tampak lebih baik didasarkan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, sehingga pada hasil berikutnya pairwise comparison akan menghasilkan bobot untuk menentukan alternatif-alternatif selanjutnya. Kemudian prinsip dasar ketiga adalah penentuan prioritas atau synthesis of priority. Dari setiap matriks pairwise comparison dapat ditentukan nilai eigenvector untuk mendapatkan prioritas daerah atau local priority. Oleh karena matriks pairwise comparison terdapat pada tingkat, maka global priority dapat diperoleh dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut hierarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting. Kemudian kelebihan-kelebihan dari metode AHP. Pertama adalah kesatuan atau unity. Dapat menjadikan sebuah penasaran yang lebih luas, tidak terstruktur, menjadi lebih model yang fleksibel dan tergolong mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah kompleksitas atau complexity. Mampu memecahkan satu masalah yang tergolong kompleks melalui sebuah pendekatan sistem dan integrasian secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan atau interdependensi. Dengan metode ini dapat mengimplementasikan pada elemen-elemen sistem yang tidak saling berhubungan dan tidak memerlukan hubungan linear. 4. Hierarki atau hierarchy structuring. HP dapat mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke dalam level-level yang berbeda di mana masing-masing level berisikan elemen yang serupa. Kelima, pengukuran atau measurement menyediakan sebuah skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan nilai prioritas masing-masing elemen kriteria. Kemudian yang keenam, konsistensi atau konsisten. AHP mempertimbangkan suatu nilai konsisten yang logis dalam menentukan penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas. Yang ketujuh, sintesis mengarah pada perkiraan keseluruhan dalam hierarki untuk mengetahui seberapa diinginkannya masing-masing alternatif yang ada. Yang kedelapan, trade-off mempertimbangkan prioritas relatif masing-masing faktor yang terdapat pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Kesembilan, penilaian dan konsensus, and konsensus. HP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tetapi menggabungkan hasil dari sebuah penilaian yang berbeda. 10. Pengulangan proses. HP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu kesalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Di samping dari kelebihan dari HP, terdapat juga kelemahan metode ini, yaitu pertama, AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seseorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektif sang ahli. Selain itu juga, model ini menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Yang kedua, metode ini adalah metode matematis. Tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari model yang terbentuk. Sehingga didapat kesimpulan bahwa fitur-fitur yang terdapat pada OLX.ID menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana fitur terdapat berbagai kriteria yang dapat ditentukan oleh pengguna sebagai sistem pendukung keputusan yang berguna dalam memilih alternatif mobil bekas yang diinginkan oleh pengguna. Baik, demikian presentasinya. Kita akan lanjut ke contoh dari OLX tersebut. Ya, baik. Pertama, setelah membuka browser, kita akan ketikkan OLX.co.id pada browser. Kemudian pada halaman OLX.co.id akan muncul banyak kriteria-kriteria yang akan kita pilih.
dari mobil bekas, motor bekas, properti, handphone, jasa, dan TV atau audio. Untuk saat ini kita akan hanya menjelaskan pada di mobil bekas. Mobil bekas dengan kriteria yang sudah dijelaskan oleh Gus Agung sebelumnya, mobil ini dapat dilihat melalui sidebar sebelah kiri, di mana sidebar ini adalah kriteria yang akan menjadi mendukung keputusan orang untuk membeli sebuah mobil. Misalnya dari lokasinya, kemudian harga, merek dan model, kemudian tahun, jarak tempuh, kemudian tipe bahan bakarnya, transmisi, tipe penjualnya, hingga ke nama bursa. Bursa pun juga ada. Penggeraknya, kemudian kapasitas mesinnya, warna, tipe bodi, kita akan coba memilih satu dari semua filter yang ada. Sehingga kita akan pilih dulu dari yang pertama, yaitu karena kita di Bali, kita pilih Bali. Ketika kita muncul Bali, maka akan keluar mobil-mobil dengan yang berada di lokasi di Bali dengan kriteria belum dengan harga dan sebagainya. Kemudian kita akan masukkan harga maksimal, misalnya di angka 200 juta. Nah, nanti akan kelihatan mobil-mobil yang harganya di bawah 200 juta. Kemudian kita pilih merek. Misalnya merek kita pilih adalah Honda. Makin mengkerucut lagi. Kemudian tahun. Tahun misalnya kita masihkan maksimal tahun 2015. Kemudian kita cari lagi jarak tempuhnya. Misalnya jarak tempuh di 55.000 sampai 60.000 km. Kita pilih bahan bakar karena dari hasil ini semua didapat bahan bakar hanya ada yang out bensin, sehingga pada saat pengguna memilih filter akan mencantumkan yang bahan bakarnya memiliki nilai 0. Nilai ini adalah nilai bahwa ada 26 mobil dengan bahan bakar bensin, sedangkan yang bahan bakar lainnya adalah 0, sehingga tidak dicantumkan. Jadi kita tak perlu pilih ini. Kemudian transmisi misalnya kita pilih yang banyak automatic, kemudian penjualnya adalah dealer. Nah, selain itu semuanya sudah tinggal satu-satu semua, jadi kita tidak perlu coba, karena ini tinggal tipe body, kita coba di yang hatchback. Nah, dengan memilih semua kriteria ini, akan didapat hasilnya adalah 9 iklan mobil, di mana 9 iklan ini adalah yang mencakup semua filter yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi sehingga pengguna akan lebih spesifik dalam melakukan pembelian mobil bekas yang diinginkan oleh pengguna, sehingga mampu untuk memberikan mendukung keputusan pada pengguna, sehingga pengguna lebih cepat dalam memilih apa yang dimau melalui sistem aplikasi OLX.co.id dalam pembelian mobil bekas. Sekian presentasi dan contoh fitur OLX yang dapat kami berikan. Saya Gusti Ngurah Hati Dharma dan Ide Bagus Agung Eka Mandala Putra mengucapkan terima kasih
atas perhatiannya. Sampai jumpa. Santi, Santi, Santi.